Baik, sambil menunggu teman yang lain. Baik, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di room meet pada pagi hari ini untuk melaksanakan kuliah. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Saya atas nama Nurul Aini Limpo selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun rekan saya, Saudari Mardiana, Saudara Ahmad Muhlis, dan Saudara Arfanuddin. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi kelompok kami yaitu penjabaran laporan keuangan entitas asing. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Muhlis. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja yang saya akan membahas mengenai perbedaan dalam prinsip akuntansi. Di mana perbedaan dalam prinsip akuntansi ini kita menggunakan dengan metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi berbeda-beda di seluruh dunia. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan adanya perbedaan signifikan antara standar akuntansi di berbagai negara. Selanjutnya, ketidakseragaman standar akuntansi itu di berbagai negara akan menimbulkan beberapa masalah bagi perusahaan pihak penyusunan penggunaan laporan keuangan. Beberapa negara mengembangkan prinsip akuntansinya berdasarkan kebutuhan informasi otoritas pajak, dan ada negara lain yang mempunyai prinsip akuntansi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pemerintahan pusat sebagai perencanaan ekonominya. Mungkin yang itu sempat saya jelaskan, saya kembalikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Mardiana. Saya persilahkan. Kesempatan yang telah diberikan, langsung saja materi selanjutnya yaitu penentuan mata uang fungsional. Jadi di sini terdapat hierarki indikator dalam menentukan mata uang fungsional, yaitu yang pertama itu mata uang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang mempunyai kekuatan persaingan, dan peraturannya yang sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Yang kedua, mata uang yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Next. Yang ketiga itu ada mata uang yang dananya dihasilkan dari aktivitas pendanaan, antara lain penerbitan instrumen uang dan instrumen ekuitas. Yang keempat, ada mata uang yang diterima dari aktivitas operasi yang pada umumnya ditahan. Yang terakhir, jika indikator-indikator dalam penentuan mata uang fungsional ini tidak jelas, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan mata uang fungsional. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Materinya yaitu penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Terdapat dua metode yang menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing dalam rupiah. Metode yang pertama itu penjabaran laporan mata uang fungsional entitas asing ke dalam rupiah, dan kemudian metode yang kedua itu pengukuran kembali laporan mata uang entitas ke dalam mata uang fungsional entitas tersebut. Setelah pengukuran kembali laporan keuangan tersebut harus dijabarkan jika mata uang fungsionalnya adalah rupiah, maka tidak diperlukan penjabaran lagi.
Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Arfanuddin. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat secara ringkas penjabaran laporan keuangan entitas asing di mata uang fungsionalnya menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu akun laporan laba rugi, penghasilan dan beban. Umumnya kurs rata-rata untuk periode yang tercakup dalam laporan. Nah, yang kedua itu akun laporan posisi keuangan. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu aset dan liabilitas atau kurs kini pada tanggal laporan posisi keuangan. Nah, yang kedua ekuitas pemegang saham atau kurs historis. Selanjutnya itu oleh karena kurs yang digunakan untuk menjabarkan masing-masing akun entitas asing berbeda-beda, debit dan kredit dalam neraca saldo setelah penjabaran biasanya tidak sama. Pos yang menyeimbangkan sisi debit sama dengan sisi kredit pada neraca saldo yang dijabarkan disebut penyesuaian penjabaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Sampai sini untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke contoh kasus? Saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan. Saya. Baik, untuk Saudari Miskatul Munira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Miskatul Munira dengan NIM 1057311000820. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dari penjabaran yang sudah Anda jelaskan tadi, yaitu dalam suatu perusahaan, siapakah yang bertanggung jawab untuk melakukan penjabaran tersebut? Kemudian, komponen apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan penjabaran? Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, selanjutnya untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Bisa moderator. Moderator. Baik, untuk Saudara Sunandar, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya didengar? Halo. 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 Maksudnya. Iya.
Ada apa yang menjadi pertanyaan saya? Gimana dengan saudara Sinandar? Bisa diulangi Iya. pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan mata uang fungsional? Apakah pertanyaan saya didengar? Tidak. Bagaimana cara menentukan mata uang fungsional? Halo. Apakah didengar? Caranya. Dengar. Oh, iya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke contoh kasus. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Bisa kita lihat pada figur 12.2 itu ada soal serta laporan posisi keuangan untuk perusahaan PT Induk. Apakah sudah muncul Excel atau belum, teman-teman? Belum. Baik, langsung saja teman-teman, pada figur 12.2 yang ada pada buku akuntansi keuangan lanjutan 2 itu terdapat soal yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2021 PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin seharga 660 juta ribu rupiah. Harga tersebut lebih tinggi dari 60 juta ribu rupiah, yaitu dari nilai buku. Kemudian untuk perhitungan yang menunjukkan diferensial akan ditampilkan pada akhir bagian atau slide selanjutnya. Selisih biaya perolehan di atas nilai buku yang dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Akun laporan posisi keuangan dalam format neraca saldo untuk kedua perusahaan sesaat sebelum diakuisisi disajikan di samping. Jadi ini teman-teman laporan keuangan untuk kedua perusahaannya.
Kemudian soal yang nomor 2 yaitu mata uang lokal untuk German Company adalah euro yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Jadi nanti kita berpatokan pada nomor 2 sampai nomor 5 untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Kemudian nomor 3, pada tanggal 1 Oktober 2021, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. Yang keempat, entitas anak menerima sebesar 42 juta rupiah dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs 1 euro itu 12.000 rupiah. Entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian untuk kurs spot langsung yang relevannya itu ada di bawah sini. Jadi kita akan berpatokan di sini teman-teman. Kemudian langsung saja kita lanjut ke figur 12.3. Untuk teman-teman yang punya buku bisa dilihat pada bab 12, figur 12.3. Di mana di sini kita membuat kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak di luar negeri pada 1 Januari 2021 atau tanggal akuisisi, yang di mana mata uang fungsionalnya adalah Euro Eropa. Bisa kita lihat pada akun debit, itu ada kas, piutang, persediaan, serta aset tetap. Kemudian pada kolom kredit itu ada akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, modal saham biasa, saldo laba. Kemudian untuk neraca saldo euronya itu, kenapa di sini 2.500 euro? Kita bisa lihat pada laporan posisi keuangan yang tadi, di mana German Company 2.500 euro. Jadi kasnya itu 2.500 euro diambil dari sini teman-teman. Begitu pula dengan piutang, persediaan, serta aset tetap yang ada di sini. Jadi ini semua diambil dari laporan posisi keuangan yang di sebelah tadi. Kemudian kita totalkan. Jadinya itu 70.000 euro. Kemudian untuk kursnya, kenapa 12.000? Karena seperti kurs spot langsung yang ada di sini pada tanggal 1 Januari 2021 itu kursnya 12.000. Jadi kita menggunakan kurs tersebut sebesar 12.000 rupiah. Kemudian untuk neraca saldonya itu diperoleh dari 2.500 euro dikalikan dengan 12.000 rupiah, hasilnya 30 juta rupiah. Begitu pula di bawahnya teman-teman. Jadi kita kalikan neraca saldo euro dikali kurs, bisa mendapat neraca saldo rupiah. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya itu 840 juta rupiah. Kemudian kita beralih ke akun kredit. Di sini ada akumulasi penyusutan sebesar 5.000 euro. Ini juga kita dapatkan dari sini teman-teman, laporan posisi keuangan yang ada pada samping soal. Jadi itu kita pindahkan di sini. Jadi ini harus seimbang teman-teman antara total debit dan total kredit. Kemudian untuk kursnya masih tetap sama karena ini dilakukan pada 1 Januari 2021. Kemudian untuk saldo neracanya juga masih sama, di mana kita mengalihkan 5.000 dikali 12.000 sama dengan 60 juta rupiah. Kemudian kita totalkan lagi, hasilnya itu 840 juta rupiah. Ini juga harus balance teman-teman antara sisi debit dan sisi kredit. Kemudian kita membuat ayat jurnal. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk untuk mencatat pembelian 100% saham Germany Company adalah sebagai berikut. Di mana tanggal akuisisinya itu 1 Januari 2021.
Ayat jurnalnya itu investasi pada saham German Company pada kas. Investasi pada saham German Company berada di sebelah debit sebesar 660 juta ribu rupiah, kemudian kas berada di sebelah sisi kredit sebesar 660 juta ribu rupiah. Jadi ini juga harus seimbang teman-teman. Kemudian kita membuat diferensial pada tanggal 1 Januari 2021. Di sini kenapa 100%? Karena pada soal itu PT Induk mengakuisisi 100% saham German Company. Kemudian di sini biaya perolehan investasi terdapat 660 juta ribu rupiah, itu didapatkan dari ini teman-teman. Kemudian nilai buku investasinya itu ada modal saham biasa dan saldo laba. Modal saham biasa sebesar 480 juta ribu rupiah, itu didapatkan dari sini. Begitu pula dengan saldo labanya 120 juta ribu rupiah, kita pindahkan ke sini. Terus ini di total teman-teman 480 juta ribu rupiah ditambah 120 juta ribu rupiah, hasilnya sama dengan 600 juta ribu rupiah. Kemudian presentase saham German Company yang diakuisisi oleh PT Induk. Di sini kita mengalihkan antara 1,00 dikali minus 600 juta ribu rupiah. Kenapa di sini 1,00? Ini artinya diakuisisi 100%. Kemudian di sini kenapa minus? Karena dia mengakuisisi 100%. Jadi ini seluruhnya 600 juta ribu rupiah. Kemudian untuk memperoleh diferensial atau selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku yang diatribusikan ke paten, yaitu kita mengurangi biaya perolehan investasi dikurangi ini teman-teman. Hasilnya 60 juta ribu rupiah. Nah, inilah nilai diferensialnya. Kemudian kita membuat ayat jurnal eliminasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu modal saham biasa 480 juta ribu rupiah, itu kita peroleh dari sini, dari kolom atas. Ini kita peroleh dari sini. 120 juta juga kita peroleh dari situ, dan 60 juta ribu rupiah ini kita peroleh dari sini. Kemudian investasi pada saham German Company itu 660 juta ribu rupiah, ini karena ayat jurnal yang di sini dia menginvestasi sebesar 660 juta ribu rupiah. Kemudian untuk mengalokasikan diferensial, paten pada diferensial, paten sebesar 60 juta ribu rupiah, kemudian diferensial juga sebesar 60 juta ribu rupiah. Nominal itu kita dapatkan dari sini. Baik, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Saya. Halo, bisa didengar, moderator? Baik, saya persilahkan untuk Saudari Rosdiana untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya tidak ini pertanyaannya, cuma mau dijelaskan kembali tadi yang di figur 12.3 dapatnya 660 juta itu dari mana? Mungkin menjelaskan ulang karena tidak bagus jaringan. Mungkin bisa disebut angka-angkanya. Baik, terima kasih.
Untuk Saudari Rosdiana, mungkin pertanyaannya bisa ditulis di chat yang ada pada Zoom. Baik, untuk kita lanjut ya teman-teman, untuk contoh kasus berikutnya itu atau lanjutannya yang ada di figur 12.4 akan dibawakan oleh rekan saya Mardiana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan di figur 12.4. Di sini 1 Januari 2021 kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku. Jadi ini kita membuat kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi. Di sini ada PT Induk dan PT German Company. Terus di sini ada eliminasinya, ada konsolidasinya. Nah, di sini kita melihat dulu di PT Induk. Ada kas, piutang, persediaan, tanah, aset, investasi, diferensial, paten. Nah, di PT Induk itu kasnya sebesar 2.840 juta. Piutangnya 750 juta, persediaan 1 miliar, tanah 1.750 juta, aset tetap 8 miliar, investasi 660 juta. Kemudian di German Company itu kasnya 30 juta, piutangnya 120 juta, persediaannya 90 juta, aset tetapnya 600 juta. Di sini kasnya kan 2.840 juta. Ini didapat dari soal. Kita lihat soalnya di sini, soalnya kan 3.500.000. Nah, kita ini kan kita membuat laporan konsolidasi. Jadi kita lihat jurnal eliminasinya di figur 12.3. Di sini dia mengeluarkan kas sebesar 660. Jadi 2.840 ini didapat dari 3.500 juta dikurangi dengan 660 juta. Dapatnya 2.840 juta. Kemudian yang piutang, persediaan tanah, aset sama investasinya ini diambil dari soal J karena tidak ada masih tetap sama jika tidak ada yang dikeluarkan. Kemudian kita lihat di PT German Company. Hasilnya ini diambil dari ada. Maaf karena tadi ada gangguan jaringan. Jadi kita lanjut ya. Di figur 12.4. Oke. Nah, di sini tadi sudah kan ini PT Induk sama German Company. Kemudian kita lihat di jurnal eliminasi. Nah, di jurnal eliminasi tadi yang kita buat, kita lihat di figur 12 diferensial ini tadi jurnal eliminasinya. Di sini ada modal saham, saldo laba sama diferensial. Jadi kita masukkan di sini. Di sini ada diferensial, paten sama investasi. Di jurnal eliminasi, di investasi di sebelah kredit sebesar 660 juta. Terus diferensialnya berada di sebelah debit sebesar 60 juta dan di kredit 60 juta. Kemudian patennya itu ada di debit sebesar 60 juta. Terus jurnal konsolidasinya ini laporan konsolidasinya ini didapat dari
penambahan dari 2.840.000.000 ditambah dengan 30 juta. Iya. Hasilnya ini 2.870.000.000. Begitupun seterusnya sampai di bawah. Ini kan ini investasi pada saham kan dia cuma ada di PT Induk sebesar 660. Kemudian dia dihilangkan, dieliminasi di sebelah kredit, jadi dikurang habis, tidak ada konsolidasinya kan. Kemudian diferensialnya eliminasinya itu 60 juta. Kemudian di kreditnya 60 juta habis Ki, jadi tidak ada juga konsolidasinya. Kemudian di patennya itu ada di jurnal eliminasi sebelah debit sebesar 60 juta. Jadi kita masukkan di konsolidasi 60 juta. Jadi jadi total dari keseluruhan konsolidasi ini sebesar 15.240.000.000. Kemudian kita lanjut ke bawah. Sini. Akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, modal saham, saldo laba. Di sini kita ambil di neraca saldo, posisi keuangan. Ini kita ambil semua. Terus kita pindahkan ke sini kan, sudah begitupun dengan yang company. Kita lihat dulu, cocokkan 60-30. Ya. Kemudian di jurnal eliminasinya tadi kan ada saldo laba. Kita lihat di diferensialnya sini. Ini kan ada saldo laba, modal saham, saldo laba. Jadi kita masukkan di jurnal eliminasi sebelah debit. Terus saldo labanya sebelah debit. Terus ini kan 5 juta.